Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati edisi hari ini membahas tema mengenai pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Kalijambe. Hadir bersama kami siang hari ini yang pertama adalah Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kalijambe, Bapak DRS Sunarto. Apa kabar Pak Narto? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak hari ini ya Pak ya. Siap. Di samping Pak Narto ada Penyuluh KB Kecamatan Kalijambe, Mbak Ika Puspitasari SKM. Mbak Ika, apa kabar? Halo Mbak Rara, Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga adalah working mom, yaitu admin Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kalijambe, Mbak Niki Mutiara Sintia STR SOS. Apa kabar nih Mbak Niki? Alhamdulillah sehat Mbak Rara. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Dan yang keempat adalah perwakilan Duta Genre Kabupaten Sragen, Fahdina Robi SAK. Mas Robi, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Rara. Alhamdulillah. Dipanggil Kak berasa tambah muda begitu ya. Oke, Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lpplbuanaasrisragen.com. Baik, narasumber yang luar biasa untuk hari ini kita bahas mengenai pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting. Karena ke Pak Narto dulu nih kalau begitu ya. Ini seperti apa ini Pak Narto tema kita untuk hari ini? Terima kasih sebelumnya saudara pendengar Radio Buana Asri yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema hari ini, kita dari Penyuluh Balai KB Kecamatan Kalijambe, saya bersama teman-teman pada siang hari ini kita mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan percepatan penurunan stunting yang pada saat ini dalam rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition atau DBM mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Stunting pada saat ini memang perlu kita sampaikan dulu pengertian dari stunting yang mana banyak tersebar di masyarakat masih kelihatan asing. Stunting itu adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak pada prinsip gagal tumbuh pada anak. Kadang banyak pengertian banyak pengertian di masyarakat. Stunting bukan cuma pada anak, tapi pengertiannya bisa pada janin, bisa pada ibu hamil. Itu sebenarnya penggarapannya melalui faktor-faktor tersebut. Dalam prinsip pengertian stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan karena kurangnya energi kronis atau gizi kronis yang ditandai dengan berbagai suatu keadaan, suatu misal teman-temannya udah besar-besar, udah tinggi-tinggi tapi dia masih kecil. Nah, yang lainnya kalau bermain itu kan kadang ada lari-lari, lari-lari berteriak pada suatu anak, terbiasa hal seperti itu. Namun dalam kondisi stunting rata-rata diem. Jangan main-main, yang temannya main dia hanya diem. Nah, itu menyebabkan nanti berbagai faktor yang mempengaruhinya akan timbul pada anak tersebut. Karena itu terkait dengan perkembangan anak-anak yang stunting, nanti sel-sel otak akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasannya menjadi tidak optimal. Dalam hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Berarti dampaknya sampai dia dewasa begitu ya Pak ya? Ya. Saat ini kita mau sampaikan dulu prevalensi stunting dari tahun ke tahun kita cenderung fluktuatif dan naik dan turun dan itu tidak pasti.
saat ini fluktuatif dan meningkat dari 35% di tahun 2007 menjadi 36,8% di tahun 2010. Lagi naik lagi menjadi 37,2% di tahun 2013 dan mulai menurun menjadi 30,8% di tahun 2018 serta kembali turun menjadi 27% di tahun 2019. Namun demikian, disparitas yang lebar antar provinsi serta merata penurunan yang masih cukup lambat merupakan tantangan dalam kerangka percepatan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Itu target dari pemerintah. Namun untuk Kabupaten Sragen khususnya dari Ibu Bupati mengharapkan target stunting tahun 2024 nanti menjadi 13,5%. Itu target dari Kabupaten Sragen. Dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, salah satu prioritas kegiatan termuat dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting atau RANPASSTI adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting. Pendampingan merupakan calon pengantin, calon pasangan usia subur dan surveillance keluarga berisiko stunting. Salah satu strategi percepatan penurunan stunting adalah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting untuk mencapai target sasaran, yakni target tersebut adalah satu calon pengantin atau jatin atau calon pasangan usia subur, yang kedua ibu hamil atau ibu bersalin dan ibu menyusui serta anak usia 0 sampai 59 bulan. Ini target sasarannya ya. Jadi terlepas dari pengertian stunting untuk anak, namun untuk mengantisipasi agar tidak muncul stunting anak-anak stunting yang baru, sudah mulai dari mau menikah sudah kita dampingi, sudah digarap agar tidak memunculkan atau menghasilkan anak yang stunting atau mungkin setelah nikah nanti hamil, kita dampingi terus jangan sampai nanti melahirkan anak yang stunting. Dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting diperlukan kolaborasi di tingkat lapangan yang terdiri dari bidan atau tenaga kesehatan lainnya, kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau kader PKK serta kader keluarga berencana, bisa PPKBD dan sub PPKBD yang ada di desa untuk melaksanakan pendampingan keluarga berisiko stunting. Tim pendamping keluarga akan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting di lini terbawah. Dalam kami maksud setiap desa itu rata-rata per kadus itu ada satu tim pendamping keluarga. Satu tim pendamping keluarga itu ada 3 personil yang terdiri dari 1 kader kesehatan, kader PKK, dan kader keluarga berencana. Itu sudah tiap hari selalu tengok sasaran di masyarakatnya masing-masing. Namun suatu misal ada wilayah kadus atau penduduknya atau masyarakatnya cukup luas, nanti ada yang 2 tim 1 kadus. Itu yang terjadi di masyarakat saat ini. Terus definisi dari pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi, pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga dan atau keluarga berstunting dengan sasaran prioritas, yaitu ibu hamil pasca salin, anak usia 57, dan semua calon pengantin atau pasangan usia subur melalui pendampingan 3 bulan pranikah. Itu dari Kementerian Agama, itu juga mengadakan semuanya dari pemerintah itu melalui Dinas Kesehatan, BKKBN, Pemda atau
Departemen Dalam Negeri, setelah di Kementerian Agama harus memprioritaskan program untuk percepatan penurunan stunting untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting. Jadi kita sudah mengupayakan sejak dini dan itu pun karena program percepatan stunting itu adalah program nasional dari, oleh dan untuk masyarakat. Karena tidak bisa dari personil ya atau betul. PNS kalian saja yang bertanggung jawab, nggak bisa selesai karena stunting itu adalah kayak faktor yang mempengaruhi sangat kompleks sekali, beribu-ribu faktor yang mempengaruhi, termasuk udah hamil aja perlu nyaman, wis hamil malah suaminya nggak pulang, akhirnya yang hamil susah. Dan nanti tidak hanya ibunya aja yang jadi kurus, tapi otomatis anak yang terkandung di dalamnya juga akan terpengaruh. Tim pendamping keluarga desa untuk kelurahan yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB dalam berbagai kondisi komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan melalui kerjasama dengan bidan dari desa lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Misalkan di desa itu kan bidan itu rata-rata kan hanya 1-2, nah ini perlu beberapa orang dan akhirnya kita libatkan untuk kader kesehatan. Itu mungkin juga pengalamannya sudah cukup lumayan untuk di masyarakat pedesaan. Bidan yang dimaksud dan tim pendamping keluarga dapat berupa seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan atau mungkin sudah pengalaman di bidangnya atau akan melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas karena di desa itu banyak keterbatasan Pak. Karena itu kita sudah berupaya maksimal dan dari Dinas Kesehatan sendiri juga tidak hanya melepas ini tak angkat jadi kader kesehatan, tidak hanya tak angkat tok tapi juga sudah berusaha melalui dilatih bekerja dengan pengalaman-pengalamannya. Justru itu mungkin pendidikan yang lebih fleksibel, lebih mudah untuk dimengerti. Jadi pendidikan sama latihan langsung praktek di lapangan. Mungkin beliau sudah mahir karena sudah bertahun-tahun juga beliau juga sudah berperan di bidangnya. Tugas utama tim pendamping keluarga yaitu melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, kalau ada bantuan-bantuan termasuk kemarin ada bantuan makanan, tambahan makanan pada anak-anak risiko stunting itu ibu hamil juga ada ya. Termasuk telur dan ayam itu semua TPK yang tim pendamping keluarga tidak lepas dari pekerjaan itu. Eksis selama dimasak sendiri, diantar sendiri. Bahkan kalau anaknya mungkin ibunya repot yang ada bayi yang mompong, itu tim pendamping harus berusaha untuk istilahnya dulang lah. Dulang bayi mungkin lari-lari bayi ra iso ngoyak. Itu kan akhirnya TPK harus berusaha. Tantangannya luar biasa ya. Pokoknya harus berusaha makanan ini masuk ke mulut sasaran. Dan survei lain kepada keluarga termasuk calon pengantin, calon pengurus atau pasangan usia subur, keluarga stunting serta melakukan survei lain pada sasaran prioritas untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting. Sedangkan setiap anggota TPK seperti yang saya katakan kemarin tadi memiliki peranan dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga. Setiap tenaga dalam tim pendamping keluarga memiliki pembagian peranan, yaitu yang bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan memberi pelayanan kesehatan. Jadi nanti misalkan dari kader KB, nanti ada yang belum KB suatu misal membutuhkan pelayanan KB bisa sampaikan ke bidan untuk yang mau KB suntik ya disuntik, kalau yang mau ikut implan nanti bisa dipasang implan atau IUD bisa dipasang oleh bidan tersebut.
Untuk yang kedua mungkin kader pengurus TPPKK tingkat desa sebagai penggerak dan fasilitator atau mediator pelayanan bagi keluarga. Itu biasanya yang rodo epyak itu kan dari PKK itu. Nah, kembar-kembar di sana, di pertemuan-pertemuan ibu-ibu, arisan-arisan, ya. Semuanya bisa dimonitor dari ketiga tim kader tersebut. Yang ketiga, kader KB sebagai pencatat dan pelaporan data perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga atau kelompok sasaran. Ya, itu mediatornya itu nanti yang nanti sebagai pemberi pertimbangan dari ketiga tim tersebut. Di semuanya sudah jalan oke ya, untuk di tingkat desa. Makasih. Iya, ini berarti trio ini begitu ya? Iya. Seperti itu ya. 3 orang ada per tim ya. 3 orang. Ini ada bidan, ada dari PKK dan juga dari kader KB begitu ya. Ini luar biasa berarti ya. Diceritakan sama Pak Narto tadi. Ternyata di lapangan seperti itu ya, harus lari-lari juga ya. Jadi kita bisa ngemong anak-anak tetangga. Aduh, ini ternyata hubungannya cukup kuat, cukup erat begitu antara stunting dengan adanya tim pendamping keluarga ini untuk membebaskan generasi-generasi selanjutnya kita tuh dari yang namanya stunting ya. Ini berarti memang pendamping keluarga, tim ini memang memiliki tugas yang luar biasa dalam percepatan penurunan stunting begitu ya, karena ujung tombaknya adalah 3 orang ini begitu yang nantinya turun benar-benar ke masing-masing keluarga yang memiliki sasaran untuk stunting ini. Wah, luar biasa ini ya. Terima kasih Pak Narto penjelasannya. Dan Rara ke Mbak Eka deh, kalau begitu kita lanjut lagi. Mbak Eka, kalau peran dari penyuluh KB sendiri ini, pendampingan keluarga berkelanjutan dan juga LC-Mil ini, apa hubungannya begitu? Oke Mbak Rara. Jadi sebenarnya kan kalau penyuluh KB itu kita punya istilahnya 4P ya. Tugas pokok dan fungsi kita tuh 4P, yaitu adalah penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Jadi dari 4P itu di program penurunan stunting ini itu kayak udah lengkap gitu ya. Salah satunya misal ya peran penyuluh KB dalam pelaksanaan pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga. Jadi kita nggak melepas gitu aja ya Mbak, tetap kita dampingi juga para kader-kader TPK yang ada di lapangan, nggak mungkin dong kita tinggalin gitu ya. Jadi tetap ngemong juga gitu ya. Nah yang pertama itu sebagai salah satu pelaksana ya, kita punya namanya tim percepatan penurunan stunting atau TPPS. Itu ada dari tingkat desa dan tingkat kecamatan. Kalau di tingkat desa itu biasanya yang memegang adalah perangkat desanya yang diketuai oleh kepala desanya, kemudian diisi oleh beberapa kader, termasuk salah satunya adalah kader TPK. Nah sedangkan kalau yang di TPPS kecamatan atau tim percepatan penurunan stunting yang ada di kecamatan itu diketuai biasanya sama Pak Camat. Jadi Pak Camat kemudian dengan muspika lainnya itu sebagai komitmen kami untuk melakukan kerjasama lintas sektor begitu. Nah jadi penyuluh KB ini bertugas dalam kondisi TPPS itu ya, yang pertama mengkoordinasikan penanganan stunting di tingkat kecamatan berjalan dengan baik, kemudian melakukan updating data secara berkala dalam hal pendataan, pendampingan, dan pelayanan target sasaran stunting pada skala kecamatan. Ini kita ada Mbak, dari setiap tahun itu kita ada kegiatan namanya verifikasi dan validasi data keluarga risiko stunting. Nah, database-nya yang dipakai adalah data pendataan keluarga di tahun 2021 yang terus diperbaiki dari tahun 2021 ke 22, 23 dan mungkin nanti tahun ini akan lebih masif ya gitu. Nah kemudian juga memastikan implementasi kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan itu berjalan sesuai dengan arahan dari TPPS kabupaten atau kota. Kemudian sebagai penyuluh KB juga kami berperan sebagai manajer data dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, termasuk pengelolaan data kinerja dari tim pendamping keluarga. Jadi kami setiap bulan itu juga ada rekapitulasi data laporan kegiatan. Itu biasanya ada beberapa lembar dokumen yang harus disertakan, misalkan saja visum sebagai bukti bahwa tim pendamping keluarga ini sudah melakukan pendampingan. Nah itu visumnya berisikan nama sasarannya, misalkan ibu hamilnya siapa, kemudian di mana lokasinya, kemudian nanti ada stempel dari RT. Jadi RT itu tahu gitu, ada nggak sih kira-kira apa sih Mbak namanya programnya kalau Jawa Tengah, Jateng Gayeng Nginceng Wong Weteng. Gitu. Salah satunya itu
ya jadi tetangga itu tahu kalau ada tetangganya yang misal sedang hamil atau mungkin sedang habis bersalin dan lain sebagainya. Kemudian juga berperan sebagai verifikator dan validator data usulan anggota tim pendamping keluarga yang akan ditetapkan oleh SK Kepala Desa atau Lurah sesuai dengan kriteria tim pendamping keluarga yang telah ditetapkan dalam proses penyediaan tim pendamping keluarga. Jadi kita juga sebagai checklist ya, verifikator bisa dibilang begitu, bahwa kader yang bersangkutan ini layak atau tidak untuk menjadi tim pendamping keluarga. Tadi kan Pak Narto sudah menyampaikan, ada tenaga kesehatannya, bener nggak ini kalau ternyata yang bersangkutan itu dia sudah mendapatkan pelatihan nih tentang tenaga kesehatan misalkan, tentang ilmu-ilmu tentang kesehatan misalkan, atau jangan-jangan cuma asal comot. Nah itu yang bahaya ya. Nah kemudian sebagai fasilitator dan mitra kerja terkait kolaborasi pelaksanaan pendampingan keluarga bersama tim pendamping keluarga. Jadi kita juga ada Mbak, misal ada tim TPK kita yang melaporkan bahwa Mbak di sini ada ibu bersalin, dia bayinya baru 3 minggu misal, kesulitan menyusui. Itu bagaimana untuk memotivasinya? Akhirnya kita coba untuk datang ke sana. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi kasus yang balitanya itu stunting dan gizi buruk. Itu akhirnya kita coba bagaimana memecahkan itu dengan melakukan kunjungan bersama tim dari puskesmas. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu sebagai pelaksana KIE dan komunikasi antar pribadi atau konseling dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan. Jadi penyuluh KB ini juga berperan sebagai penguat KIE. Misal dari tim pendamping keluarga sudah menyampaikan, tetapi ternyata yang sasarannya ini belum rasa puas. Dereng marem. Jadi nyarilah penyuluh KB-nya untuk ditanyakan ini harus seperti apa, apakah harus dirujuk atau bagaimana kondisinya seperti itu. Nah ini Mbak, tentunya kegiatan pendampingan keluarga ini tadi yang berkaitan dengan pendampingan keluarga berkelanjutan ya, itu nggak cuman sekali 2 kali. Jadi kami ada bisa dibilang kayak rentang waktu kapan sasaran itu dapat dikunjungi atau didampingi. Misalkan saja pada calon pengantin pendampingan dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian ibu hamil sebanyak 8 kali. Mungkin nanti dari Mbak Niki bisa kasih testimoni ya Mbak ya. Siap. Itu gimana sih proses waktu pas didampingi sama kader itu. Kemudian ibu bersalin ini sebanyak 2 kali dan keluarga dengan anak baduta. Jadi kalau yang keluarga dengan anak baduta, kebetulan kalau di Kali Jambe Mbak, itu memang fokusnya pada anak yang stunting saja. Karena kan baduta banyak ya. Satu desa itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Gak mungkin kadernya harus rekoso muter-muter ke sana. Jadi saya menyampaikan ke tim pendamping keluarga untuk fokus pada anak yang memang dia punya riwayat kenaikan berat badannya tuh seret. Atau mungkin dia yang sejak awal tuh sering sakit-sakitan, atau mungkin yang keluarganya tuh kurang mampu. Karena itu faktor risiko salah satunya. Nah, pendampingan keluarga berkelanjutan ini maksudnya adalah jadi dia itu runtut Mbak, dari calon pengantin ya, kemudian jadi pasangan usia subur, kemudian pasangan tersebut masuk ke dalam fase kehamilan ya kan, karena sudah punya wewenang ya untuk memiliki anak gitu. Kemudian dari masa kehamilan ini kemudian kan bersalin. Nah, di masa bersalin ini kader TPK itu juga menyampaikan beberapa hal. Jadi dari setiap fase tadi kader TPK itu menyampaikan poin-poin penting gitu ya yang harus dilakukan pada setiap tahap. Nah, ketika nanti setelah bersalin, biasanya kader TPK ini akan menyampaikan, "Ibu, jangan lupa nanti pakai KB ya." Gitu. Biar enggak kebobolan, biar enggak kesundulan seperti itu. Kemudian penyampaian tentang ASI itu juga, dan biasanya nanti setelah masa nifas lewat di 42 hari pasca kelahiran, maka kader TPK ini akan mendampingi balitanya, anaknya. Jadi nggak putus di situ. Itu runut gitu. Ya, runut. Jadi dari catin, kemudian dari pasangan usia subur, kemudian masuk fase hamil, kemudian dari hamil melahirkan dan masuk fase nifas. Dari nifas baru masuk ke fase balita tadi, dan itu akan didampingi terus Mbak Rara. Jadi kalau balita itu kan sampai 59 bulan ya, itu akan terus didampingi sampai 59 bulan. Nah, pendampingannya gimana sih Mbak? Nggak harus melulu dengan pemeriksaan kesehatan, tapi minimal kita tahu yang menjadi faktor risiko dari keluarga tersebut. Begitu. Berarti ini ya, dari petugas yang ada di lapangan begitu, dari tim pendamping ini mereka sudah punya datanya begitu. Siapa sih yang memang harus didampingi Sudah. Gitu ya. Jadi mereka tuh sudah tahu. Dan karena tadi kan Pak Narto menyampaikan kita punya trio, bukan trio macan ini. Dia ada trio dalam satu wilayah itu. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang punya data dari tim kebayanannya masing-masing.
dari lokasi kebayanan masing-masing. Nah, misalkan satu kebayanan itu ada 5-6 RT misalkan. Itu mereka sudah tahu semua siapa-siapa saja yang harus dikunjungi, siapa yang mungkin nanti menikah gitu. Karena biasanya akan datang kunjungannya gitu. Gitu. Oke, ini berarti telinganya mereka lebar-lebar ya. Bisa Lebar. mendengar berita Iya. sampai manapun begitu radarnya tinggi. Radarnya tinggi. Dan yang luar biasa juga selain mereka punya data, tadi juga disampaikan sama Mbak Eka bahwa pendampingan dari tim ini adalah pendampingan yang berkelanjutan. Tidak hanya sebatas ini selesai, tapi masih didampingi juga sampai memang benar-benar ini oke, semuanya sudah aman. Sesuai dengan yang diharapkan begitu ya. Sasaran benar. kita sudah bisa ditargetkan, ganti yuk gitu ya, ganti yang lain begitu ya. Gitu benar. Karena gitu. memang ada timingnya di situ ya. Ada beberapa tadi yang dijelaskan bahwa pendampingannya tidak hanya 1 atau 2 kali saja, memang semuanya memang harus sesuai dengan tahapannya. Apalagi si anak juga gitu banyak di sana juga ya, di khusus yang ada di Kalijambe begitu ya. Ini anak-anak juga banyak. Jadi memang harus bekerja cerdas juga begitu di sana ya. Iya benar. Ya. Oke, luar biasa. Kayaknya nggak pas ya kalau kita hanya mendengarkan dari para penyuluh saja begitu. Oke, nanti kita akan tanyakan bagaimanakah, benar nggak sih di lapangan tadi yang sudah disampaikan Mbak Eka tadi untuk yang catin dan juga yang ibu yang sudah memiliki anak juga. Nah, pendampingannya seperti apa? Tunggu ya nanti ya, Mas dan juga Mbak ya. Tapi nanti dulu kita masuk ke Mbak Eka dulu. Oke, nah ini Rara pernah dengar mengenai aplikasi LC Meal. Ini juga termasuk nggak sih untuk para pendamping ini untuk mengisinya atau seperti apa nih Mbak Eka? Masuk Mbak, masuk ya. Jadi kader TPK ini akan mendata semua sasaran ke dalam website LC Meal. Nah, LC Meal itu kan ada 2 Mbak. Jadi yang khusus untuk TPK atau tim pendamping keluarganya dan LC Meal yang khusus untuk catin. Itu beda karena isiannya nanti berbeda. Nah, aplikasi LC Meal ini merupakan inovasi dari BKKBN dengan tujuan utamanya adalah menekan angka stunting, dan kepanjangan dari LC Meal itu sendiri adalah elektronik siap menikah dan hamil, yang pada fungsinya dibagi menjadi tadi ya, LC Meal khusus TPK dan LC Meal khusus untuk calon pengantin. Jadi kalau di LC Meal khusus TPK itu menunya lebih beragam karena mereka kan akan melakukan pendampingan. Jadi di sana ada menu ibu hamil, menu calon pengantin, menu ibu bersalin, kemudian ada menu baduta, anak baduta itu. Dan itu ketika ada di menu misalkan Mbak Rara nih sebagai calon pengantin ya, kita mundur dulu ya Mbak, sebagai calon pengantin gitu ya. Nah, Mbak Rara didampingi sama kadernya. Itu nanti ketika Mbak Rara hamil itu akan terus dilanjutkan menggunakan aplikasi LC Meal ini sebagai data record begitu. Nah, jadi selain berfungsi sebagai alat screening, LC Meal juga berfungsi sebagai media komunikasi dengan tim pendamping keluarga dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, dan pendeteksian dini dalam resiko terjadinya stunting pada calon pengantin. Jadi bedanya LC Meal calon pengantin tuh itu. Kalau LC Meal calon pengantin mungkin nanti Mas Robi ya Mas ya. Jadi ini belum nikah jadi jadi nanti isinya di LC Meal calon pengantin itu adalah bener gak sih kamu tuh akan menikah tanggal segini, kemudian bener gak sih kamu itu berat badannya segini, tinggi badannya segini, kemudian apakah kamu mendapatkan atau terpapar oleh rokok seperti itu gitu ya. Layak enggak nih? Iya benar, nanti ada layak atau enggaknya. Ada sertifikatnya juga. Ada sertifikatnya juga Mbak. Jadi nanti di situ ada tulisan dia beresiko atau tidak, keterangannya begitu. Nah, pada kunjungan pertama, catin ini nanti akan diminta untuk mengisi biodata berupa nama, nomor kependudukan, tanggal lahir, tanggal rencana pernikahan, kemudian variabel dari kesehatan pasangan ya, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, kemudian kadar hemoglobin atau kadar oksigen dalam darah, dan apakah merokok atau terpapar asap rokok seperti itu. Harapannya nanti BKKBN ini dapat mendorong calon pengantin untuk dapat mengisi atau mendownload dan mendata dirinya secara mandiri ya, aplikasi LC Meal untuk catin ini gitu sih Mbak Rara. Wah, ini luar biasa berarti isi dalamnya ya, banyak menu jadi kayak restoran ya. Iya benar. All you can eat malam. Wah, ini luar biasa banget dari aplikasi ini ya. Nah, Rara pengen cek nih, baik untuk Mbak Niki dan juga Mas Robi. Ini ke calon pengantin dulu begitu ya, ke Mas Robi dulu. Mbak Niki sabarin, tadi jangan-jangan yang disampaikan Pak Narto yang lari-lari anaknya Mbak Niki. Kayaknya ya, kayaknya Mbak. Kayaknya.
Baik, kita ke Mas Robi dulu. Nih Rara penasaran, ini belum menikah begitu ya? Iya, belum. Sudah kenal belum sama yang namanya aplikasi Alsimil? Sedikit mengenal sih. Gitu ya. Ini kalau untuk pendampingan sendiri pada calon pengantin seperti yang Mas Robi sekarang rasakan gitu, apalagi sebagai duta genre pasti sudah tahu dong ilmunya begitu ya. Ini seperti apa nih? Oke, saya akan menjelaskan pendampingan dulu ya, Mbak. Catin kalau orang bilang tuh catin calon pengantin. Nah, di sini tentu dalam pendampingan calon pengantin ini kita memberikan bahwasanya calon pengantin harus tahu perencanaan berkeluarga karena penting banget untuk calon pengantin merencanakan tersebut karena pernikahan itu bukannya sekedar bahagia saja ya. Jadi sebab itu untuk kedepannya akan ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi pasangan usia menikah gitu. Sehingga dengan merencanakan pernikahan itu akan bisa finansial yang cukup sehingga menghadirkan remaja atau anak yang berkualitas gitu, Mbak. Terus yang kedua adalah kesiapan lainnya yaitu seperti dari segi usia, Mbak. Di mana kita ketahui usia pada persiapan menikah yaitu menurut BKKBN, Mbak, itu yang laki-laki itu 25 tahun serta yang perempuan itu 21 tahun. Karena di usia tersebut, Mbak, itu sudah matang secara fisik, emosional, mental serta ekonomi. Terus yang ketiga, kesiapan finansial yang saya tadi sebutkan yaitu penting. Mengapa, Mbak? Karena pasti calon pasangan memiliki sumber keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang keempat itu adalah segi kesiapan interpersonal, di mana kesiapan interpersonal yang dimaksud di sini menjadi penting karena nantinya pasangan akan hidup bersama dan banyak menghabisi waktu bersama. Oleh karena itu, pasangan harus mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Dan yang terakhir tentu yaitu bisa memiliki keterampilan hidup. Ini yang paling penting, Mbak. Karena keterampilan yang dibutuhkan seperti kemampuan dalam melakukan pekerjaan rumah, membersihkan dan merapikan rumah, memasak dan mengurusi buah hati jika sudah dikaruniai. Kemampuan ini bukan hanya harus dimiliki oleh perempuan, tapi juga dimiliki oleh laki-laki gitu. Ya, luar biasa ternyata ya pemahamannya. Dan ini salah satu keuntungan juga ketika calon pengantin ini sudah tahu rumusannya, sudah tahu bagaimanakah caranya agar nanti calon-calon baby mereka, calon-calon penerus mereka ini harus bebas dari stunting. Jadi mereka sudah ada persiapan dulu dari catin begitu ya. Usia berapa sih Mas Robi? Usia 24 tahun. Jadi belum setahun lagi, tahun depan lagi. Ya. Jangan lupa ya buananya Kan 25. Iya, harus 25 ya kan menurut BPKKBN. Oke, masih 1 tahun lagi ke depan ya. Oke, jangan buru-buru. Nah, selanjutnya seperti apa ini, Mas Robi? Dengan rangkaian beberapa macam tadi yang aku sebutkan tadi ya, Mbak ya, itu karena kita mengingat ya, Mbak ya, bahwasanya saat ini kita semua sedang berjuang dalam menurunkan stunting. Maka salah satu upaya dapat dilakukan adalah sadar akan kesehatan diri, Mbak. Jadi calon pengantin tersebut bisa berkonsultasi terlebih dahulu sebelum menikah, Mbak, agar bisa terarah dan menurunkan bibit unggul dan akhirnya tidak menjadikan anak tersebut stunting kayak gitu. Misalnya melalui pendampingan calon pengantin ini, di mana kegiatan pendamping pada calon pengantin meliputi pemeriksaan dan pencatatan kondisi kesehatan untuk menentukan status resiko stunting, Mbak. Adapun data kesehatan yang dicatat oleh kader TPK yaitu pencatatan hemoglobin atau HB, menentukan kondisi anemia, Mbak. Jadi anemia itu ditentukan oleh catatan hemoglobin serta pemeriksaan lila, lingkar lengan atas, di mana untuk menentukan gizinya. Kalau lingkar lengan atas itu untuk perempuan itu harus di atas 23,5 gitu. Jika kurang dari tersebut bisa terjadi KEG, kekurangan energi kronis, serta diterpaparnya pada rokok. Sedangkan pemeriksaan kesehatan sendiri, Mbak, calon pengantin diharapkan untuk mau memeriksakan diri ke puskesmas gitu, Mbak. Nah, ini kalau dari pengalaman dari Mas Robi sendiri begitu ya, teman-teman yang ada di sekitaran rumahnya Mas Robi deh di Kalijambi begitu deh. Ini seperti apa kehidupan mereka sebenarnya? Apakah mereka juga tahu tentang program 2125 ini atau seperti apa ini? Baik, terima kasih. Untuk kondisi yang ada di Kalijambi ini tentu karena kita penyuluh KB ya, Mbak ya. Jadi tentu banyak target, salah satunya pada remaja. Kalau di desa sana itu ada Peak Air. Nah, di sana kita sasarkan bahwasanya penting bagi pihak perempuan dan laki-laki menikah pada usia 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki gitu, Mbak. Agar di mana biar bahwasanya kita mengetahui dengan itu kesiapan mental, kesiapan fisik serta ekonomi yang cukup kayak gitu. Wah, ini luar biasa, ini berarti koordinatornya Pak Narto ya. Cerdas berarti untuk memilih para penyuluhnya begitu ya.
Bibit unggul semua ya Mbak. Karena ini berarti visioner banget nih Pak Narto nih ya, karena sudah paham sasarannya siapa sih. Kan nggak mungkin anak-anak muda gitu ya, anak-anak yang masih di usia 20-an gitu menerjunkan Mbak Eka kan nggak mungkin ya. Jadi yang maju yang bawah-bawahnya. Nah, keren Pak Narto. Luar biasa ini udah nanti ya. Wah, salut nih untuk teman-teman penyuluh KB yang ada di Kecamatan Kalijambe. Benar sekali. Thank you banget, terima kasih penjelasan yang luar biasa. Nanti semoga memang generasi-generasi pemuda sekarang, para remaja sekarang juga akan memahami memang ini program penting banget gitu ya, 2125 ini gitu ya. Tidak hanya mereka menikah karena wah ini aku sudah punya calon nih, ayo menikah begitu Ya, karena hanya mengandalkan cinta saja kan nggak mungkin ya kita makan cinta ya Pak Narto ya. Karena memang semua harus dipersiapkan termasuk finansial. Luar biasa, terima kasih. Dan ternyata jadi penasaran lagi nih, bagaimanakah perjuangan para tim pendamping ini sesuai yang dirasakan oleh seorang ibu juga nih Mbak Niki ya, ini sudah merasakan pendampingan juga. Testimoninya seperti apa, pengen denger nih perjuangan para tim ini gitu ya. Apa yang dirasakan Mbak Niki ketika didampingi seperti itu? Monggo silakan. Iya, terima kasih Mbak Rara. Jadi sedikit cerita ya Mbak Rara. Saya sudah didampingi oleh tim TPK itu sebanyak 3 kali dampingan. Yang pertama adalah dampingan pada saat saya hamil. Jadi TPK itu kan yang seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Eka, pendampingannya adalah keluarga berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti pada saat misalnya catin saja selesai sudah, tidak seperti itu. Jadi saya sudah merasakan 3 kali pendampingan. Yang pertama adalah pendampingan saat saya bumil atau menjadi ibu hamil. Jadi pendampingannya itu dilakukan sebanyak 8 kali pendampingan Mbak Rara. Dan pendampingannya itu seperti yang dikatakan Pak Narto tadi, ada trionya gitu. Ada kader KB, ada bidan dan juga kader PKK gitu Mbak Rara. Nah, kemudian pada saat pendampingan bumil itu, trio ini menanyakan mengenai bagaimana hasil pemeriksaannya oleh bidan maupun oleh dokter kandungan, kemudian bagaimana hasil lab, karena kan selama hamil dicek lab ya Mbak ya, seperti yang dijelaskan Mbak Eka tadi, sama Mas Robi juga dicek hemoglobinnya bagaimana, terus tensinya, seperti itu, cake-nya, lingkar lengannya, seperti itu. Kemudian setelah masa hamil selesai, kemudian bersalin, memasuki selanjutnya adalah masa nifas, dan statusnya saya sebagai ibu bersalin gitu, ibu nifas gitu Mbak. Dan selama menjadi ibu nifas itu saya didampingi sebanyak 2 kali Mbak Rara. Dan selama didampingi menjadi ibu nifas itu, kembali lagi trio ini, 3 kader ini mendampingi kembali dan menanyakan terkait bagaimana persalinannya. Persalinannya apakah sesar ataukah normal, dan di manakah bersalinnya, apakah di rumah sakit atau di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang lain, seperti itu. Nah, kemudian terus ditanyakan apakah anaknya mengalami resiko tinggi atau tidak gitu, apakah minum vitaminnya tetap berlanjut atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah memasuki masa nifas, karena nifas itu kan selama 42 hari ya Mbak Rara. Setelah itu dilakukan pendampingan lagi tentang pendampingan baduta atau bawah 2 tahun. Dan selama pendampingan baduta itu dilakukan sebanyak 2 kali Mbak Rara gitu. Jadi singkatnya saya sudah mendapatkan pendampingan selama 3 kali pendampingan, yaitu selama menjadi ibu hamil, kemudian menjadi ibu nifas, dan kemudian ibu yang memiliki baduta anak bawah 2 tahun. Jadi benar-benar ya mereka terjun ke lapangan benar-benar gitu ya. Iya benar, benar-benar. Dan selalu ketika kunjungan tuh paket komplit 3 Mbak, 3 orang gitu. 3 orang gitu. Dan kemudian kalau kunjungan itu kan sekarang kan zamannya sudah canggih ya Mbak Rara. Jadi kalau misalnya dijadwalkan kunjungan, oh Mbak besok bulan depan saya kunjungan lagi ya gitu. Tapi nanti beberapa hari sebelumnya itu udah WA dulu, Mbak maaf misalnya nggak bisa ternyata besok misalnya. Jadi nanti misalnya dimundur ya, mundur hari selanjutnya gitu. Jadi ada konfirmasi Mbak. Jadi takutnya kan saya menunggu kok trionya nggak datang-datang, ibu gitu kandungnya nggak ya. datang-datang gitu. Atau mungkin ibunya datang tapi saya nggak di rumah gitu. Jadinya selalu ada konfirmasi lewat WA gitu Mbak. Jadi memang kedua belah pihak sama-sama tahu gitu ya, sama-sama bisa mengetahui kegiatannya apa saja. Ini jadi pengen tahu juga nih kegiatannya yang dilakukan oleh para kader ini apa sih ketika mereka menyampaikan informasi Mbak? Yang disampaikan oleh kader itu terkait pada saat saya hamil Mbak, itu terkait pertama vitamin, terutama vitamin.
minum vitamin atau enggak Mbak gitu. Vitaminnya seperti apa? Biasanya saya tunjukkan ini Bu, vitamin saya seperti ini gitu kan. Mungkin pada saat itu yang lebih mumpuni kan Bu Bidan ya Mbak ya. Jadi Bu Bidan, oh ini vitaminnya bagus, lanjutkan. Terus menjelaskan, Mbak ini kalau misalnya vitamin tambah darah ini diminumnya malam, soalnya mual gitu, baunya agak amis gitu kan. Takutnya nanti mutas jadi minumnya malam aja kayak gitu. Lebih menjelaskan seperti itu gitu kalau Bu Bidannya. Terus ditanyakan juga gimana Mbak hasil USG-nya gitu, gimana posisi plasentanya seperti itu. Lebih menanyakan yang sudah dilakukan, dan kemudian misalnya kayak kan kalau cek lab itu 2 kali ya Mbak selama hamil ya. Terus Mbak nanti cek lab yang selanjutnya dipersiapkan ya, jangan sampai kelewat seperti itu. Terus ada suntik juga Mbak, suntik tetanus itu jangan sampai kelewat ya Mbak, seperti itu sih. Lebih mengingatkan juga gitu. Terus iya komplit ya berarti ya yang ditanyakan ya. Selain tadi apa lagi yang di ini? Kalau itu kan selama hamil ya Mbak ya. Kemudian kalau selama menjadi ibu nifas itu saya juga didampingi itu, pertama yang ditekankan itu adalah mengenai pemberian ASI eksklusif Mbak Rara. Jadi ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi dari mulai lahir hingga usia 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif bukan berarti harus berhenti, tetapi ASI tetap dapat diberikan hingga bayi berusia 2 tahun. Pemberian ASI hingga usia 2 tahun justru banyak memberikan manfaat. Di antaranya adalah meningkatkan sistem imun anak, kemudian meningkatkan kecerdasan anak, dan anak terhindar dari konsumsi makanan yang tidak sehat, Pak. Jadi kalau anak sudah kenyang dengan ASI, pastikan dia kalau untuk memilih makanan itu kan yang cemilan-cemilan tidak sehat pasti dia enggan gitu. Jadi udah kenyang ya karena udah kenyang dengan ASI-nya dulu gitu. Iya itu Mbak Rara. Yang pertama tentang ASI eksklusif, kemudian yang kedua adalah komunikasi, informasi dan edukasi terkait 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Jadi masa 1000 HPK yaitu adalah 270 hari selama kehamilan dan juga 730 hari saat 2 tahun pertama kehidupan. Itu sangat penting karena pada masa itu kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat dan riskan sehingga berdampak terhadap kualitas dan kesehatan generasi pada masa yang akan datang Mbak Rara, begitu. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh kader TPK adalah terkait KB pasca salin, dan KB yang diutamakan adalah MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi metode KB pasca persalinan ini merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode atau alat atau obat kontrasepsi sesegera mungkin setelah melahirkan sampai usia 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Nah, tujuan dari KBPP ini adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, Mbak Rara. Begitu. Iya. Karena memang terkadang tadi ya, ketika kita sudah melahirkan begitu, punya baby dan kita menyusui, katanya ketika kita menyusui ini bisa jadi KB alami gitu ya. Belum tentu juga begitu ya. Takutnya di situ kebobolan beneran, gol akhirnya. Ini luar biasa dan memang sudah terbukti. Wah, luar biasa. Mbak Ika, Pak Narto, dan juga Mas Robi, Mbak Niki juga ya. Mbak Niki juga termasuk ini nih, kelompok dari trio juga. Atin balik penyuluh KB di Kecamatan Kalijambe juga, dan juga sebagai ibu pekerja begitu ya. Dan untuk harapannya Mbak di program TPK ini dan juga efeknya yang dirasakan seperti apa nih sama Mbak Niki nih? Iya. Jadi program pendampingan TPK ini sangat inovatif ya Mbak Rara untuk pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Karena tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Eka, kenapa dikatakan berkelanjutan? Karena dimulai dari catin, kemudian bumil atau ibu hamil, kemudian ibu bersalin atau ibu nifas, kemudian berlanjut lagi hingga baduta, dan hingga didampingi anak usia di bawah 59 bulan. Nah, itu berfungsi untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, khususnya kalau saya rasakan kan saat ini sebagai ibu bersalin ya Mbak, dan sebagai ibu yang memiliki baduta, sehingga mampu menghadapi masa persalinan pada saat itu, menghadapi masa-masa nifas, karena baby blues itu benar adanya Mbak Rara. Itu. Baby blues itu benar adanya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kemudian kita selalu didampingi, kita kan terus merasa, oh berarti aku diperhatikan ya. Jadi aku merasa seperti ini, oh aku ada yang tempat curhat lah, dan diberikan masukan itu yang oh berarti masuk akal juga ya, saya merasakan seperti ini gitu. Kemudian
selanjutnya adalah bisa untuk menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif serta kembalinya kesehatan alat reproduksi secara wajar. Nah, kemudian efek pada kesehatan ibu dan bayi adalah efek dari program ini adalah dapat menjadikan salah satu langkah efektif dalam menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Begitu Mbak Rara. Wah, luar biasa berarti yang dirasakan dengan kehadiran tim pendamping ini begitu ya. Betul, Keren, sangat keren. bermanfaat dan sangat menginspirasi semua ibu-ibu. Nah, itu ya. Ternyata ketika kita nggak tahu kita mau curhat kemana, mereka datang dan memberikan solusi buat kita. betul. Ini yang Iya. paling penting ya. Iya, Nah, bener terkadang kaum Adam nggak paham, Ya, bener maksudnya banget, kaum Mbak. Hawa gitu ya. Curhat nih ceritanya. Dikiranya ketika mereka sudah ngasih makan selesai gitu ya. Padahal kan kita pengen bercerita, kita Nah, pengen berkeluh kesah selama betul. seharian kita ngapain Ya, begitu ya. Mereka betul. nggak tahu nih si baby nangis atau Nah. apa gitu ya. Nah, ini yang kadang bapak-bapak kurang paham dengan kita ya. Dan bersyukur ada tim pendamping ini yang mau mendengarkan keluh kesah kita begitu ya, kita menghadapi ini dan kita terhindar dari baby Ya. blues juga. Ya, Wah, betul. luar biasa, keren. Tanpa terasa nih narasumber yang luar biasa, kita sudah sampai ke penghujung acara ya. Yang terakhir Rara mohonkan closing statement. Yang pertama dari Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kalijambi dulu nih, Bapak DRS Sunarto. Monggo Pak Narto. Ya, terima kasih Mbak Rara. Kami dari Balai Penyuluh KB Kecamatan Kalijambi selalu mengharapkan dan menyampaikan himbauan-himbauan ke masyarakat nih dalam prinsip terkait dengan stunting, dengan program-program pemerintah yang lain pun, agar kita bisa tanpa suudon ya, tanpa suudon menerima positifnya, karena suatu permasalahan yang ada di pemerintahan itu sebenarnya kompleks sekali, saling berkait. Maka di depan kami menyampaikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Karena seperti tugas BKKBN pun di masyarakat taunya BLKB nek ngasih penyuluhan tidak boleh hamil, tidak boleh punya anak, tidak boleh. Sebenarnya enggak seperti itu. Kita memberikan konseling, memberikan gambaran-gambaran solusi yang terbaik. Yang pertama terkait dengan peserta KB suatu misalnya. Kita tidak hanya ndang rapi, ndang punya anak atau ndang berhenti. Ya, sebenarnya kalau sudah saatnya nikah ya kita monggo segera nikah. Saatnya hamil segera hamil. Usia 21, 20 itu segera punya anak. Usia anaknya sudah besar, sudah usianya mungkin sudah 28, segera hamil lagi, malah kita perintahkan segera hamil lagi punya anak kedua. Nah, nanti setelah usia 30 anak sudah 2, dengan gambaran-gambaran tersebut solusi-solusi tersebut kita sampaikan agar usia 30 nanti sudah stop punya anak, karena sudah banyak sekali banyak sekali risiko yang muncul. Yang pertama sudah repot, biaya dan lain-lain, mungkin bapaknya sudah sepaneng pergi harus cari uang besar merantau, ibunya di rumah sendiri pakai banyak pertimbangan. Yang kedua seperti sampaikan Mas Robi tadi, mungkin diharapkan pacaran dulu setelah usia 21 monggo segera nikah dengan persiapan yang sudah siap matang. Itu pun kalau memang siap. Kalau suatu misal sudah dipertimbangkan, sudah usahakan maksimal, siap finansial, diri banget tekan ngendi-ngendi gagal terus nggak punya uang, apa harus nggak nikah? Nah, itu kan ya kita memberikan solusi yang terbaik, solusi yang terbaik. Tidak kita harus ojo nikah sih sebelum umur 21, enggak seperti itu maksudnya. Oleh karena itu harapan kami di depan, monggo untuk masyarakat, teman-teman menyampaikan solusi-solusi KIE, konseling yang terbaik, harapannya termasuk stunting. Stunting itu kompleks sekali, mulai dari mau nikah catin sudah dipersiapkan. Kalau misalnya lingkarannya kurang dari 2-3 cewek baru boleh nikah. Lah memang bodinya kurus, sudah berusaha untuk kurus, apa yang nggak boleh nikah? Harus digelonggong nggak juga ya? Karena itu kita dampingi terus setelah nanti berusaha maksimal. Ternyata memang kondisinya seperti itu kita sampaikan yang terbaik. Silakan masyarakat jangan sampai suudon kepada pemerintah, karena semuanya termasuk masalah stunting beribu-ribu faktor yang mempengaruhi, tidak hanya 1-2. Sudah pertimbangan kita antisipasi dari mau nikah, kita tentukan layak belum enggak ini nikah, hamil layak enggak hamil, melahirkan, jangan sampai muncul anak-anak yang stunting baru. Kalau yang sudah terlanjur stunting dampingi, memang sudah punya penyakit penyertaan, ya kita enggak
bisa berbuat banyak. Kita sudah berusaha maksimal, itulah hasilnya. Monggo kita tawar kepada masyarakat. Kita sekali lagi berprinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ini. Mbak Ika menambahkan? Kayaknya udah lengkap banget ya Mbak ya. Tapi intinya kami mohon untuk kepada para tim pendamping keluarga untuk bisa lebih intens lagi, jangan patah semangat, jangan kendor semangatnya untuk bisa melakukan pendampingan pada keluarga. Kemudian juga menghimbau kepada seluruh calon pengantin yang ada di Kabupaten Sragen ini untuk bisa mengisi data di aplikasi LC-Mil itu gitu ya, karena memang kita membutuhkan data tersebut, sekaligus juga mendorong para catin ini untuk mengetahui status gizi mereka, kemudian apakah mereka itu beresiko atau tidak. Dari sana mungkin nanti bisa ada tindak lanjut lebih cepat. Itu istilahnya kan lebih cepat lebih baik ya. Jadi kalau misalkan ternyata ketahuan nih anemia gitu ya, anemia. Nah, kebetulan nikahnya masih nanti nih 3 bulan 4 bulan lagi gitu kan. Jadi atau 2 bulan lagi lah gitu. Itu masih cukup waktunya untuk bisa meminum tablet tambah darah gitu kan, untuk mengurangi atau mengatasi anemia itu sendiri. Kurang lebih itu Mbak. Baik, terima kasih untuk narasumber yang luar biasa. Ada Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kalijambe Bapak Dr. Andes Sunarto, didampingi Penyuluh KB Kecamatan Kalijambe Mbak Eka Puspitasari SKM. Ada juga Working Mom, Admin Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kalijambe Mbak Niki Mutiara Sintia STR SOS, dan perwakilan Duta Gender Kabupaten Sragen Mas Fahdina Robi SAK. Terima kasih waktunya, ilmunya luar biasa untuk hari ini. Salam buat teman-teman di Kalijambe semuanya. Sukses terus. Terima kasih Mbak, sehat selalu ya Mbak. Baik, demikian Mitra Buana dan Saudara pendengar Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Kalijambe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.